Jadi poinnya dari dua struktur yang saya tampilkan ini, tiga reaksi yang ada pada struktur itu syarat minimum, syarat cukup, tapi harus kita perhatikan konfigurasi ketiganya. Yang pertama ini karena ketiga-tiganya paralel, ya, horizontalnya kurang. Yang struktur yang kedua, tiga-tiganya bertemu di satu titik, concurrent to one point, sehingga tidak bisa menahan rotasi yang terjadi pada strukturnya. Jadi kesimpulannya, sebuah struktur itu dikatakan stabil hanya jika dia memiliki tiga reaksi perletakan, ya, atau lebih. Nanti kita ngomongin kalau lebih gimana, tapi minimal tiga reaksi perletakan, dan reaksi itu tidak boleh paralel, juga tidak boleh ketemu di satu titik, ya. Jadi seperti ini, reaksinya ada tiga. Ini memang ada dua paralel, tapi satunya tidak paralel, ya. Dan bertemu di satu titik ada dua, tapi satunya tidak bertemu. Jadi maksudnya reaction di sini itu keseluruhan, ya, all of them. All of them tidak boleh paralel semuanya dan tidak boleh bertemu di satu titik. Seperti yang ini, ketika gambar yang sebelah kanan ini AX, AY, dan BX itu bertemu di satu titik. Titik A. Nah, ini tidak boleh. Ini menyebabkan ketidakstabilan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami tentang kriteria sebuah struktur dikatakan stabil. Tiga reaksi minimum. Reaksi tersebut tidak boleh paralel dan tidak boleh ketemu di satu titik yang sama, ya. Oke, diskusi selanjutnya adalah untuk struktur-struktur yang sudah stabil. Itu kita ada diskusi lanjutannya antara struktur yang memiliki reaksi sama dengan 3 atau reaksi yang memiliki lebih dari 3. Jadi itu untuk struktur tersebut itu kita namakan determinate adalah struktur dengan jumlah reaksi sama dengan 3. Determinate ini kalau bahasa Indonesianya statis tertentu. Ya, ini sebentar. Statis tertentu. Ini statis indeterminate, itu adalah statis tak tentu. Nah, ini ke sini nanti arah kita, diskusi kita selanjutnya. Kalau selama ini soal-soal yang saya kasih ke kalian itu adalah menyelesaikan mencari reaksi peletakan untuk statis tertentu. 3 biji aja yang perlu dicari. Nah, sekarang kita bergerak masuk kepada statis tak tentu, di mana jumlah reaksi peletakannya itu lebih dari 3. Ya, jadi 3 ini, kalau dia statis tertentu, itu dengan persamaan static equilibrium tadi, ya, sigma X, Y, dan momen, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau udah masuk ke level statis tak tentu, kita memiliki jumlah reaksi yang mau dicari itu lebih dari 3, sementara kita punya cuma 3 persamaan. Yaitu tidak bisa diperoleh hanya dengan menggunakan ketiga persamaan tersebut. Jadi kita menggunakan cara yang lain, yang salah satunya yang akan kita bahas adalah cara fleksibilitas, flexibility method. Ya, jadi di statis tertentu, contohnya ilustrasi ini, itu kita bisa mendapatkan 3 reaksi dari persamaan keseimbangan 3 buah equilibrium equations tadi. Tapi di sini, ini kita punya reaksi 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah reaksinya ini 5. Ini lebih besar dari 3 reaksi yang kita punya. Ini sama dengan 0, ya. Nggak bisa kita selesaikan. 3 bilangan tak diketahui hanya dengan 3 persamaan. Secara matematis nggak mungkin diselesaikan. Sementara kalau ini jumlah reaksinya 3, ini sama dengan 3 juga fx, sigma fy, dan sigma momen. Jadi bisa diselesaikan. 3 bilangan tadi diketahui dengan 3 persamaan. Berarti bisa diselesaikan. Ya, itu jadi apa artinya statis tertentu dan statis tak tentu? Membedakannya adalah dari jumlah reaksinya. Kalau jumlah reaksinya itu 3,
itu namanya struktur statis tertentu, determinate structures. Kalau dia lebih dari 3 reaksi peletakannya, namanya statis tak tentu, indeterminate structures. Oke? Ada kondisi di mana kita selama ini menyelesaikan perhitungan reaksi peletakan itu melibatkan sendi dalam, ya, seperti struktur di gambar ini. ABC itu satu struktur, ya. Kemudian CDE satu struktur, ya, satu sistem struktur. Lalu digabungkan menjadi struktur yang ini struktur kedua, ini struktur yang pertama, ya. Kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan struktur menggunakan sendi dalam, ya. Sendi dalam ini sebenarnya alat bantu kita. Alat bantu kita menyelesaikan persoalannya. Jadi ini kalau kita lihat, ini kan total reaksinya adalah 1, 2, 3, 4, ya. Reaksinya totalnya ada 4 buah. Nah, tadi kalau ada yang ingat, kalau gitu ini statis tak tentu dong, Pak. Karena kan sudah lebih dari 3. Kan gitu pemahamannya. Jawabannya bukan. Ini struktur statis tertentu. Dikarenakan ada sendi dalam. Sendi dalam ini membantu kita bisa seolah-olah pemahamannya begini. Kalau ada satu sendi dalam, itu syaratnya jadi bertambah sebanyak sendi dalam yang kita punyai. Maksudnya gini, kalau tadi syaratnya membedakan tertentu dengan tak tentu adalah 3, kalau ada satu sendi dalam, maka syaratnya jadi 4. Kalau ada 2 sendi dalam, maka syarat batasnya adalah 5. Gitu ya. Jadi ini, karena ada satu sendi dalam, ini syaratnya bukan 3 lagi. Berarti 3 tambah 1 sendi dalam. Jadi syaratnya 4. Jadi makanya ini struktur tertentu, determinate structure. Ya. Tentunya stabil, udah pasti stabil karena udah lebih dari 3 reaksi dan reaksinya tidak bertemu di satu titik semuanya dan tidak paralel semuanya. Ya. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau melibatkan sendi dalam, itu ada tambahan di dalam batasan antara membedakan strukturnya determinate atau indeterminate. Jadi ini C ini condition ini, ya. C ini ada conditionnya, ya. Atau ya mungkin ya lebih tepatnya ada tambahan, syarat tambahannya, conditionnya. Yang dalam hal ini adalah sendi dalam. Jadi kalau dia determinate tertentu, ya, selama dia reaksinya tidak paralel dan tidak bertemu di satu titik, maka dia bisa dicari dengan hanya menggunakan 3 persamaan keseimbangan. Dan tentunya kalau kalian ingat ketika kita mencari reaksi peletakan dengan bantuan sendi dalam, kita ada saatnya kita menggabungkan strukturnya, ada saatnya kita memisahkan strukturnya di lokasi sendi dalam. Nah, kalau dia sudah lebih dari 3 ditambahkan kondisi tersebut, baru dikatakan dia statis tak tentu. Dan kalau lebih kecil dari 3 ditambahkan kondisinya tersebut, dia menjadi tidak stabil, ya. Dan stabil juga kondisinya harus diperhatikan apakah paralel atau tidak. Paralel, apakah dia bertemu di satu titik atau tidak bertemu di satu titik. Oke, sekarang kita tambahkan satu informasi lagi. Ada yang namanya derajat ketidaktentuan. Ya, itu degree of indeterminacy. Maksudnya dia tak tentunya berapa level, itu menunjukkan berapa sih lebihnya reaksinya dari batasan dia tertentu. Jadi kalau misalkan ada, katakan tidak ada sendi dalam, ya, tidak ada sendi dalam, kalau misalkan reaksinya 5 total, berarti itu lebih 2 buah reaksi dari 3, dari syarat
statis tertentu. Jadi maksudnya struktur itu adalah statis tak tentu derajat 2 atau 2 derajat atau 2 tingkat ketidaktentuannya. Namanya itu degree of indeterminacy. Cara mendapatkannya adalah reaksi dikurangin 3 kalau nggak ada sendi dalamnya. Tapi kalau ada sendi dalamnya, pengurangnya ditambahkan C tersebut. Ya, jadi itu kesimpulannya antara stabilitas dan determinasi, statis tertentu dan tak tentu, itu diringkaskan dengan menggunakan persamaan ini. Apakah dia lebih kecil dari 3, berarti tidak stabil. Sama dengan 3, dia stabil selama tidak ada gaya yang paralel seluruhnya dan tidak ada yang ketemu di satu titik. Dan kalau dia lebih besar dari 3, dia itu statis tak tentu dengan degree of determinacy-nya selisih antara total reaksi dikurangin 3. Dan kalau ada sendi dalam, itu akan menambahkan kondisinya tadi, number of conditions, kepada persyaratan yang awalnya, yang standar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi, kembali lagi diingatkan kenapa sih angka 3 tadi selalu digunakan? Karena itu merefleksikan jumlah persamaan untuk static equilibrium atau static equations. Sigma gaya-gaya di X, sigma gaya-gaya di Y, dan sigma moment di satu titik. Ya, oke, coba kita aplikasikan dalam sebuah contoh soal sederhana. Kita akan mengidentifikasi struktur-struktur, beberapa struktur ini akan saya sampaikan. Dia itu strukturnya stabil. Kalau dia stabil, pilihannya stabil atau tidak stabil. Terus determinate-nya tertentu atau tak tertentu. Ya, terus kalau dia tidak tentu, derajatnya berapa? Ya, tentunya untuk menjawab itu semua adalah berdasarkan hubungan antara R dan terhadap 3 tambah C kalau ada kondisi sendi dalamnya. Ya, nah contohnya yang ini, struktur yang di bagian A ini titik A dan B. Kita ketahui A ini berarti dari gambarnya sendi ada dua reaksi, ya. Ada dua reaksi di situ, dan di titik B itu roll, ya. Ini sendi tadi berarti reaksinya ada 1, 3 berarti reaksinya. Oke, 3 reaksinya ada C kah kondisinya atau sendi dalam? Tidak ada. Berarti R-nya 3 sama dengan 3, berarti strukturnya ini minimum dia udah 3, berarti dia stabil. Dan apakah reaksinya semua bertemu di satu titik? Tidak. Apakah reaksinya paralel? Tidak, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Sehingga jadi struktur ini adalah stabil dan statis tertentu. Ya, jadi ini statis tertentu. Sebentar. Tertentu dan stabil. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana struktur ini? Ya, ini reaksi di B sendi, berarti dia 2. Ada horizontal, ada vertikal. Di A itu ada roll, dia 1, ya, sesuai dengan arah rollnya. Nah, ini strukturnya bagaimana? Stabil atau tidak stabil? Reaksinya totalnya 3. Kondisinya tidak ada, dalam hal ini tidak ada sendi dalam, berarti 3 sama dengan 3. Apakah dia stabil? Tunggu dulu. Perhatikan kembali konfigurasinya. Ketiga reaksi tersebut, apakah dia bertemu di satu titik? Bertemu ya. Jadi walaupun dia 3, ini dia tidak boleh kita katakan sebagai struktur stabil. Ini dia unstable karena gayanya bertemu di satu titik. Memang dia tanda petik
ya determinate ya, tapi ya tidak tepat lah sebenarnya istilah itu ya, pokoknya